Ada protokol khusus untuk pengurusan atau untuk mengurus jenazah pasien positif COVID-19. Berikut saya hadirkan bagaimana step, alur, atau tata cara pengurusan jenazah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini adalah protokol pengurusan jenazah pasien yang dinyatakan positif COVID-19 atau corona. Saya akan coba yang pertama bagaimana pengurusan jenazah pasien COVID-19. Jadi memang pemakaman pengurusan jenazah ini berbeda dengan pemakaman atau pengurusan jenazah biasanya. Kali ini memang pengurusan jenazah atau pemakaman ini memang dilakukan atau berada di bawah komando dari pihak rumah sakit yang memang sudah ditetapkan rumah sakit ya, rumah sakit rujukan yang memang sudah ditetapkan atau ditunjuk oleh pemerintah. Begitu juga dengan petugas kesehatannya. Jadi petugas kesehatannya itu memang berada di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, petugas kesehatan yang mengurus pemakaman atau mengurus jenazah memang harus dibekali atau harus menggunakan APD seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda melihat mungkin ada beberapa video atau juga foto yang beredar viral di media sosial, ada beberapa petugas menggunakan APD yang mengantarkan jenazah atau mengurus pemakaman jenazah. Memang protokolnya diharuskan seperti itu, jadi menggunakan APD. Nah, jenazah juga ditutup dengan menggunakan kain kafan atau bahan plastik ya. Ada bahan plastik yang tidak dapat tembus air. Nah, jenazah kalau memang tidak bisa menggunakan plastik gitu ya, juga bisa ditutup atau dilapisi dengan bahan kayu atau bahan yang sifatnya tidak tercemar. Nah, jenazah yang sudah dalam keadaan terbungkus pastinya tidak boleh dibuka sama sekali. Plastiknya, kantong plastiknya, begitu juga kayunya hanya dalam keadaan mendesak. Jadi boleh dibuka, catatannya hanya jika memang diperlukan otopsi ya, dan hanya ini lagi-lagi dilakukan, hanya yang boleh melakukannya adalah petugas kesehatan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Berikutnya, jenazah juga disemayamkan tidak lebih dari 4 jam setelah pasien yang positif COVID-19 ini dinyatakan meninggal dunia. Kemudian kita ke slide berikutnya. Ini dia ya, pelaksanaan atau bagaimana sih pelaksanaan sholat jenazah pasien COVID-19 untuk mereka yang beragamanya Muslim. Jadi untuk mereka yang beragamanya Muslim, pelaksanaan sholat jenazah ini, sholat jenazah dilakukan di rumah sakit rujukan. Nah, sholat bisa dilakukan di masjid, bisa juga, jadi bukannya sama sekali tidak digelar sholat jenazah, boleh sholat jenazah tapi dilakukan di masjid yang memang sudah sebelumnya dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh dan melakukan disinfektasi setelah sholat jenazah. Jadi sholat harus dilakukan sama dengan prosesi penguburan sesegera mungkin, sama tidak lebih dari 4 jam setelah pasien COVID-19 ini dinyatakan meninggal dunia, dan sholat bisa dilaksanakan sekalipun oleh 1 orang saja. Jadi tetap boleh dilangsungkan sholat jenazah. Lalu bagaimana dengan penguburan jenazah pasien COVID-19? Nah, lokasi penguburan ini harus berjarak setidaknya minimal ini 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum, dan jarak ya setidaknya 500 meter dari lokasi permukiman atau tempat tinggal orang yang berada di sekitar tempat pemakaman tersebut. Jenazah pun harus dikuburkan pada kedalaman, jadi kedalamannya pun juga ada standarnya, yaitu minimal 1,5 meter dan ditutup tanah. Jadi ini dia, ditutup dengan tanah setinggi 1 meter ya. Setelah semua prosedur ini dilaksanakan, pihak keluarga bisa ikut dalam prosesi penguburan, pemakaman. Tapi hanya catatannya mengikuti semua
prosedur atau protokol penguburan, pelaksanaan sholat jenazah pasien COVID-19 yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Oke, itu tadi saya jelaskan sedikit rincian bagi Anda karena banyak berita-berita atau informasi mungkin yang simpang siur beredar di media sosial bagaimana terkait dengan penguburan dan juga pelaksanaan sholat bagi pasien COVID-19 yang meninggal dunia.